Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kesempatan kali ini walaupun melalui video pembelajaran. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk belajar matematika hari ini. Langsung saja, hari ini kita akan membahas bab 8 tentang garis singgung lingkaran. Silakan kalian bisa membuka buku paket Grafindo Matematika kelas 8 di halaman 129. Sebelum ke garis singgung lingkaran atau ke materi, kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kalian miliki. Berikut kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama, peserta didik dapat memahami pengertian garis singgung lingkaran, dapat mengetahui sifat-sifat garis singgung lingkaran, dapat melukis garis singgung lingkaran, dapat menghitung panjang garis singgung lingkaran, dan terakhir dapat memahami kedudukan dua lingkaran. Ini untuk tujuan pembelajaran pertemuan pertama. Selanjutnya, tentang penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan akan ibu nilai ketika kalian melukis garis singgung lingkaran. Maka dari itu, kalian persiapkan jangka, penggaris, pensil, serta buku tulis kalian masing-masing. Penilaian pengetahuan, seperti biasa ibu akan beri tugas, kalian tulis tangan, dan silahkan upload ke classroom-nya masing-masing. Oke, sebelumnya kalian harus mengerti dulu apa pengertian garis singgung lingkaran. Ibu tanya dulu, apakah kalian pernah naik sepeda atau melihat sepeda? Tentunya pasti kalian tahu apa itu sepeda ya, bagaimana bentuknya. Nah, pada umumnya sepeda itu memiliki rantai yang menghubungkan gerigi bagian depan dengan gerigi bagian belakang. Gerigi ini coba lihat di gambar yang sudah diperbesar, yang ini. Ini berbentuk lingkaran, serta gerigi yang belakang juga berbentuk lingkaran. Nah, ketika rantai ini bersinggungan antara lingkaran yang besar dengan lingkaran yang kecil. Ketika kalian kayuh gerigi yang bagian besar ini, ketika kalian kayuh dengan pedal sepeda, rantai ini yang bersinggungan itu akan menggerakkan gerigi yang paling belakang kan? Nah, ketika gerigi ini berputar, pasti roda ini akan gerigi itu akan menggerakkan roda yang paling belakang. Nah, ketika itulah kalian bisa sepeda yang kalian naiki ini bisa berjalan. Nah, sedikit ini untuk mengerti dulu apa itu garis singgung. Tadi sudah ibu singgung apa tentang garis singgung di rantai pada sepeda ini. Selanjutnya, nah, untuk mengetahui garis singgung, ibu di sini mempunyai lingkaran dengan titik pusat di O dan diameter AB serta jari-jari AO dan OB. Kita akan menyelidiki dulu bagaimana garis singgung lingkaran itu. Nah, kali ini kita akan menyelidiki sifat garis singgung pada sebuah lingkaran. Coba kalian perhatikan gambar 8.2. Gambar 8.2 ini merupakan sebuah lingkaran yang berpusat di titik O.
di mana garis AB itu merupakan sebuah diameter. Begitu pula dengan garis PQ merupakan diameter. Garis PQ dan garis AB itu saling tegak lurus. Jika ibu mempunyai garis lain yang berimpit dengan garis PQ yang dinamai oleh garis K, coba kita ambil satu lidi, sebuah lidi untuk menggambarkan garis K. Nah, ini garis K. Ibu akan impitkan dengan garis PQ. Ini garis berimpit. Garis PQ yang tadi berimpit dengan garis K. Misalkan yang pertama, kita akan mencoba geser garis K ini ke kanan. Nah, pada posisi yang pertama, kita coba tarik garis. Ini posisi yang pertama. Kita coba geser lagi garis K ini ke sebelah kanan. Lalu kita coba tarik garis lagi. Oke. Ini posisi yang kedua. Nah, coba perhatikan posisi yang pertama dan posisi yang kedua. Apakah pada posisi yang pertama dan posisi kedua, garis K ini memotong pada dua titik di lingkaran? Ya, betul. Dua garis ini, mereka saling memotong di dua titik pada lingkaran. Lihat posisi yang pertama. Garis K yang tadi, ini memotong di dua titik. Coba kita beri nama, misalkan ini titiknya titik R dan yang bawah titik S. Betul, memotong dua titik di lingkaran. Lalu pada posisi yang kedua juga sama seperti posisi pertama, memotong pada dua titik di lingkaran. Kita coba kasih nama T dan U. Selanjutnya, ketika dari posisi kedua, kita coba geser sampai ke posisi yang B. Coba kita tarik garis. Coba perhatikan posisi yang ketiga. Apakah posisi yang ketiga ini memotong di dua titik? Tidak. Nah, posisi yang ketiga ini hanya memotong di titik B. Ketiga posisi ini, dia pasti saling tegak lurus dengan garis OB. Garis OB ini merupakan jari-jari lingkaran. Nah, garis K pada posisi yang ketiga, ini yang melalui titik B menyinggung lingkaran dan tegak lurus dengan jari-jari OB. Maka ini disebut dengan garis singgung lingkaran. Oke. Jadi bisa kalian simpulkan apa itu garis singgung lingkaran. Nah, sekarang kita menyimpulkan dari kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama, garis singgung suatu lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada hanya pada satu titik atau sebuah titik. Yang kedua, garis singgung suatu lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Selanjutnya,
Perhatikan di sini ada sebuah garis dan sebuah lingkaran. Ada gambar A, B, C, dan D. Tentu saja dari kegiatan sebelumnya dan kesimpulan kalian bisa menyimpulkan atau sekarang sudah tahu yang mana yang garis singgung lingkaran. Coba perhatikan yang gambar A. Apakah gambar A itu merupakan garis singgung lingkaran? Bukan ya, karena garis G berada di luar lingkaran. Gambar B dan C juga bukan merupakan garis singgung lingkaran, karena garis G itu memotong 2 titik di lingkaran. Jadi bukan ya. Sekarang gambar yang D. Ini merupakan garis singgung lingkaran, karena garis G ini memotong lingkaran pada 1 titik. Oke. Ketika titik singgung ini kalian tarik garis ke titik pusat lingkaran, akan membentuk tegak lurus dan membentuk 90 derajat. Selanjutnya, melukis garis singgung sebuah lingkaran. Mohon maaf, untuk praktek melukis garis singgung sebuah lingkaran sudah Ibu praktekkan pada video sebelumnya. Silakan bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Hasil dari kegiatan melukis garis singgung pada video sebelumnya memberikan suatu kesimpulan. Yang pertama, melalui sebuah titik pada lingkaran, hanya dapat dibuat 1 garis singgung pada lingkaran tersebut. Yang kedua, melalui sebuah titik di luar lingkaran, dapat dibuat 2 garis singgung pada lingkaran tersebut. Silahkan kalian mencoba praktekkan di rumah. Selanjutnya, panjang garis singgung lingkaran. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini titik O ini sebagai pusat lingkaran. Ruas garis O ke B itu merupakan jari-jari. Perhatikan garis A ke B itu merupakan garis singgung yang memotong pada sebuah titik di B. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini kita coba tarik garis dari titik A ke O. Dan perhatikan kembali sudut A, B, dan O. ABO itu merupakan sudut siku-siku yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Ketiga ini membentuk bangun datar. Bangun datar apakah ini? Ya, yang terbentuk adalah bangun datar segitiga. Kita akan mencari panjang AB, panjang AO, ataupun panjang OB. Menggunakan apa? Ya, tentu saja menggunakan teorema Pythagoras. Oke, kalau kita akan mencari panjang OA ini sebagai hipotenusa di teorema Pythagoras. Hipotenusa itu apa? Panjang sisi yang paling panjang dari sisi yang lainnya, ya, atau sisi yang terpanjang. Rumus Pythagorasnya OA kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah. Hati-hati kalau hipotenusa itu ditambah dengan AB kuadrat. Oke.
Selanjutnya, jika yang ditanyakan garis singgung, berarti ini GSL, yang AB, berarti AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang dengan OB kuadrat. Selanjutnya, jika mencari OB kuadrat, nah perhatikan lagi, OB kuadrat itu merupakan jari-jari pada lingkaran, ya. OB ini merupakan jari-jari pada lingkaran. Jadi, bisa kita cari panjangnya dengan menggunakan rumus OB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang, ini harusnya AB kuadrat. Kita perbaiki. OA kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Jadi, teorema Pythagoras yang 2 bab sebelumnya kita bahas harus kalian ingat kembali. Langsung saja kita coba ke latihan soalnya. Nah, coba perhatikan di sini manakah garis singgungnya? Iya, tetap di ruas garis AB atau BA. Oke. Perhatikan soal yang disajikan. Pada gambar di bawah, garis AB merupakan garis singgung. Panjang OA adalah 15 cm dan jari-jari OB sama dengan 9 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Berarti kita menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana pembahasannya? Perhatikan. Oke. Perhatikan segitiga OAB. Dan siku-sikunya di mana? Di titik B. Kita akan mencari panjang AB menggunakan teorema Pythagoras. Seperti yang sebelumnya, AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Pada soal sebelumnya, OA itu panjangnya 15 cm. Jadi 15 dipangkatkan 2 dikurang 9 kuadrat. 15 kuadrat hasilnya 225 dikurang 81 menghasilkan 144. Jika kita mencari AB, berarti kita harus mengakarkan 144 itu. Akar dari 144 berapa? Ya, 12 cm. Jadi, panjang garis singgung AB adalah 12 cm. Selanjutnya, kedudukan dua lingkaran. Di sini Ibu punya dua lingkaran. Yang pertama, dua lingkaran saling berpotongan. Ada lingkaran besar, lingkaran A, dan lingkaran kecil yang B. Ini mereka saling berpotongan, dua lingkaran yang berpotongan. Perhatikan, dari titik A ke titik B ini ada jarak dinamakan D, tapi bukan diameter, ya. Ini itu D itu menunjukkan jarak antara titik pusat A dengan titik pusat B.
Nah, di sini ada syarat dua lingkaran saling berpotongan, yaitu D atau jarak antara titik pusat A ke titik pusat B harus lebih kecil dari R1 ditambah R2. R1 itu sebagai jari-jari di lingkaran A atau di lingkaran yang besar. R2 itu sebagai jari-jari di lingkaran B atau di lingkaran besar. Dan mempunyai dua titik persekutuan. Yang manakah dua titik persekutuan itu? Yaitu ini di titik P dan titik Q. Ya, di titik P dan titik Q. Selanjutnya, dua lingkaran bersinggungan. Nah, di sini yang pertama ada contoh bersinggungan di luar. Nah, dua lingkaran ini mereka saling bersinggungan di luar. Seperti yang tadi, ada jarak antara titik pusat dan titik pusat lingkaran yang B. Ini kita namakan misalkan AB aja ya, atau D seperti yang tadi. D panjang luas garis A ke B ya, jaraknya. Ini harus sama dengan R besar atau jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil. Ini berarti mereka saling bersinggungan di luar. Yang kedua, ini bersinggungannya di dalam. Nih, maaf. Ini saling bersinggungannya di dalam. Oke. Selanjutnya, dua lingkaran saling lepas. Yang pertama, saling lepas di luar. Lihat, perhatikan dua gambar lingkaran A dan lingkaran B. Lihat, mereka ini ada jarak di antara dua lingkaran. Jaraknya itu dinamakan dengan huruf X atau PQ. Nah, ini dinamakan kedudukannya antara dua lingkaran ini saling lepas di luar. Gambar yang kedua masih sama. Lingkaran A dan lingkaran B ini tidak bersinggungan karena tidak saling menempel, tidak ada titik pertemuannya. Jadi ada jarak yang digambarkan diwakili oleh huruf X ini. Jadi ini merupakan contoh lingkaran yang saling lepas di dalam. Oke. Alhamdulillah, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Jangan lupa tulis tangan, lalu foto dan upload di classroom-nya masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada kendala ataupun yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di lain hari atau boleh kalian kontak ibu di nomor WhatsApp ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa.